Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sisri Maharani Lubis dengan NIM 9233412313. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja SMP Negeri 1 Onanrunggu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sehat, semangat, siap belajar. Oke, yes. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang buat doa kita hari ini? Oh ya, silakan Cornelius. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas kasih-Mu. Bagi hari ini Kau berikan kesehatan dan kami berkumpul sekolah ini. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Cornelius. Baik, saya akan mengecek dulu kehadiran kalian semua. Perhatikan temannya, kiri kanan, depan belakang. Ada yang tidak hadir? Tidak. Semua? Hadir. Baik, tetaplah rajin ke sekolah supaya apa yang kamu cita-citakan dapat berhasil. Baik, biar kita semangat. Kita nyanyi dulu, setuju? Siswa kelas 71, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 71 semuanya. Hebat. Mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita. Materi kita hari ini adalah tentang teks surat. Tapi sebelum masuk teks surat, adakah yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Saya Bu, Oh ya, silakan Margaret. puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait dengan rima serta penyusunan nada baik. Puisi berasal dari perasaan seseorang. Iya, puisi. Ya, jadi harus diingat materi kita minggu yang lalu akan berhubungan dengan materi hari ini. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, bukan? Ya, ini kesepakatan ini yang udah kita sepakati bersama. Nah, sekarang kita perhatikan. Kesepakatan kelas kita yang pertama itu adalah menghormati guru. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga itu ada 5S. Apa 5S itu? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Iya. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran inilah nanti yang akan kita capai hari ini. Ya. Nah, yang pertama, melalui model pembelajaran program based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks surat pribadi dan surat dinas. Kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun teks surat pribadi dan surat dinas sesuai struktur penulisan dengan tepat. Ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada di dalam surat pribadi dan juga surat dinas dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan tujuan dari surat pribadi dan surat dinas dengan baik. Nah, ini nanti yang akan
kita capai setelah kita mempelajari tentang teks surat. Kita buat pretest lah ya, melalui nanti word wall. Semua bawa HP? Oke, baik. Keluarin HP-nya. Ayo. Ini, ayo kodenya ya, perhatikan ya. Udah anak-anak? Udah, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Iya, Bu. Yuk, 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Baik, ya sekarang ya kita perhatikan berapa nilai yang kamu dapat ya. Rian 731, Samuel 716, Marta 710. Berarti bisa kita simpulkan ya untuk awal pembelajaran tentang teks surat itu sudah rata-rata kamu pahami. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita stop, kita kembali ke materi. Ibu mau tanya dulu. Surat. Siapa di sini yang belum pernah mendengar kata surat? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, ya. Nah, siapa di sini yang sudah pernah menulis surat? Rata-rata ya pernah menulis surat ya? Iya, oke, baik. Nah, kalau semua sudah pernah menulis surat, apalah itu surat? Saya, Bu. Oh iya, silakan Margaret. Surat adalah menyampaikan pesan kepada orang lain. Surat ialah menyampaikan pesan kepada orang lain, ya. Oh iya, silakan Ipan. Jenis surat dibagi menjadi berapa, Bu? Ya, jenis surat. Tetapi sebelum masuk kita ke pertanyaan si Ipan, ya, pertanyaan temanmu, tadi kita sudah menyinggung sedikit materi kita yang minggu lalu. Tentang apa itu? Iya. Jadi surat dan puisi kan sama-sama menyampaikan sesuatu dengan tulisan, perasaan. Itu minggu lalu kan? Tentang puisi kan? Nah, surat juga bisa menyampaikan sesuatu melalui tulisan. Ya, nah makanya ibu bilang pelajaran minggu lalu akan berkesinambungan dengan pelajaran kita hari ini dan akan berkesinambungan juga dengan pelajaran berikutnya. Jadi jangan kamu lupakan, oke? Oke. Nah, kita kembali ke pertanyaan temannya. Iya, silakan Ipan, boleh diulangi lagi? Jenis surat dibagi menjadi berapa, Bu? Iya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan si Ipan? Saya, Bu. Oh ya, silakan Dahlia. Surat terbagi menjadi dua, yaitu surat dinas dan surat pribadi apabila ditinjau dari bentuk, isi, dan bahasanya. Iya. Jadi surat ada dua. Surat dinas dan surat Pribadi. Iya. Surat dinas dan surat pribadi. Sudah? Ya, Bu. Nah, jadi
Ya, di dalam surat dinas nanti kita akan lihat, ya kan, di mana letak perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ya, siapalah di sini yang terlalu sering menulis surat? Saya Bu. Oh ya, silakan Marta. Saya sering menulis surat pribadi Bu kepada teman-teman saya. Oh iya, katanya si Marta sering menulis surat pribadi, ya, sama teman-temannya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Oh ya, boleh? Apa yang dimaksud dengan surat dinas, Bu? Oh iya, surat dinas, ya kan? Tapi sebelum ke pertanyaannya, si Samuel, ya, apa kalian sudah pernah menulis surat dinas? Belum. Tadi kata Marta dia nulis surat pribadi, kan? Iya. Iya. Nah, yuk silakan Samuel, apa tadi pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan surat dinas? Iya ya, surat dinas. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu ingin menjawab. Oh, oke. Silakan jawabannya. Yang dimaksud dengan surat dinas adalah surat yang memiliki kepala surat dan kop surat. Iya, surat dinas yang memiliki kepala surat atau kop surat. Kop surat itu ada kepala surat, ada hal, ada lampiran, ada isi, penutup yang disertai nanti dengan tanda tangan. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Ya. Nah, hampir samakah tadi dengan pendapatnya temanmu? Ya, sama. Kita lihat ya. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Ya, itu adalah pengertian surat. Sama dengan mading kita kemarin kan, puisi kita, kamu sampaikan ke dalam tulisan, setelah kamu buat dia ke dalam tulisan, ya, lalu kita tempel dia ke mading. Nah, ada nggak nampak perbedaan mengungkapkan melalui tulisan dari puisi dengan surat? Ada. Ada ya. Kalau puisi hanya berupa rangkaian, dia tidak perlu nanti menggunakan yang namanya bentuk-bentuk format yang formal. Ya, fungsi surat ada 4. Yang pertama nanti dokumen tertulis seperti surat perjanjian. Yang kedua, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan. Dan yang keempat, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan jaminan tanggungan. Itu dia fungsi daripada surat ya. Nah, fungsi puisi juga itu kan berbeda kemarin kan? Iya, berbeda. Kita sudah bercerita, ya kan, panjang lebar tentang puisi minggu yang lalu kan? Bagaimana mulai kamu menulis puisi, kamu mengungkapkan perasaanmu melalui tulisan, lalu kita tempelkan ke mading. Nah, kalau itu bolehlah, ya kan, orang tahu apa yang kamu ungkapkan. Tetapi kalau dalam surat, ya, surat pribadi itu hanya antara dua pihak yang mengetahuinya, ya. Ya, nah oke. Sekarang kita perhatikan surat pribadi, ya. Nah, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis, ya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, ya, yang membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Itu tadi kan di awal kan? Iya. Ya, jadi harus pribadi, namanya pun surat pribadi. Disampaikan kepada satu orang. Ya. Jadi isinya itu hanya mereka yang tahu. Nah, udah mulai nampak kan? Udah mulai dapat enggak? Sudah Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang kamu lihat dulu ciri-cirinya bagaimana. Ya. Ciri-ciri surat pribadi yang pertama, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar dan lainnya. Ya, inilah unsur surat pribadi. Ya kan? Nah, ada ya tempat, tanggal. Ya kan? Di situ Padang, berarti yang menulis ini tinggalnya di Padang. Tanggal berapa? Nah, harus jelas. Harus jelas tempat dan tanggal surat. Ya, harus jelas alamat surat. Inilah tadi kalimatnya kan? Sahabatku. Ya.
Karena tadi kepada orang lain. Salam rindu. Wah, berarti udah terlalu rindu dia kan sama temannya. Nah, jadi ada salam pembuka. Ya, sebelum membaca ini pun saya rasa pada saat kamu menerima surat seperti ini, hatimu pasti, wih, sahabatku ternyata sudah rindu, ketemulah kami, kan gitu ya? Ya, oke. Nah, ini dia. Baru ada pembukanya. Hai Aisyah, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, kita lihat kembali. Nah, itu surat pribadi. Sebelum masuk ke surat dinas. Sudah paham tentang surat pribadi? Sudah. Baik. Sekarang saya tanya kembali. Ini ada surat dinas. Dari tadi yang kita sudah bercerita tentang surat dinas, sesuai nggak dengan pendapat temanmu tadi? Sesuai. Sekarang kita lihat ya, surat dinas itu apa? Ya, surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal. Itu kan, ada kan? Iya, formal. Atau berhubungan dengan instansi, lembaga, jabatan atau organisasi. Ya, berarti di sini sudah jauh beda kan? Dengan yang surat pribadi tak? Iya, sudah jauh berbeda. Karena dia formal, berhubungan dengan instansi. Berarti bahasanya pun harus formal atau baku. Nah, ciri-ciri surat dinas yang pertama, isi surat katanya berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Ya, berarti ini dalam artian suratnya harus diketahui satu atau lembaga, ya kan? Tidak boleh tertutup seperti surat tadi. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang baku dan efektif. Ya, ini tadi ya. Yang terakhir menggunakan kepala surat. Udah mulai paham nggak? Sudah mulai jelas nggak itu kita apanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tadi dia ciri-ciri surat dinas. Nah, inilah jenis surat dinas ya. Nah, jenis surat dinas ada nanti surat permohonan, surat tugas, surat perizinan, surat pemberitahuan, surat undangan, dan surat lamaran pekerjaan. Inilah jenis surat formal, ya kan? Nah, apalagi nanti kalau misalnya kamu ingin melamar pekerjaan, berarti termasuk kepada surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita lihat tuh unsur surat dinasnya. Ah, ini dia kop suratnya, ya kan? Kop suratnya. Organisasi Siswa Intrasekolah SMP Negeri 1 Meral, Jalan Raja Usman. Ya, nomor 1 Sungai Pasir, Kelurahan Meral, Kabupaten Karimun. Seperti kita kan, kita ada OSIS kita. Kan begitu kan? Kalau mengirim nanti surat kepada sekolah lain, berarti kita juga harus mempergunakan ya unsur surat dinas seperti ini. Ya, oke. Nah, kita perhatikanlah ini tentang OSIS-nya ini. Kita semua pasti udah paham ya? Nah, lalu yang kedua, ya kan, ada tanggal surat, tanggal kamu mengeluarkannya, atau satu lembaga mengeluarkannya, ya. Nah, lalu perhatikanlah ada nomor, ada lampiran, ya kan, ada apa lagi, dan hal, harus lengkap. Nah, ada alamat surat, ya, ini dia harus lengkap, yang terhormat, ya kan, lengkap dengan pemakaian EYD yang tepat, namanya pun formal kan? Ya, Lurah Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Ya, itu alamat surat. Lalu ada salam pembuka. Beda sekali ya salam pembukanya dengan surat pribadi tadi, bukan? Beda. Ya. Kalau di sini, ya kalau di dalam surat dinas, surat pembukanya dengan hormat. Ya, sekarang kalau memang sudah mengerti, ya, saya akan bagi LKPD, ayo bentuk kelompoknya.
Baik, silakan kerja kelompok. Kerjakan di sana. Apa pertanyaan yang diminta? Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Dibaca terlebih dahulu apa yang ditanya, diskusikan sama temannya. Oh ya, silakan Intan. Bu, di nomor 3 apa yang Oh, nomor 3. Ya, ayo buka dulu nomor 3. Oke, ya. Nah, di nomor 3 kamu disuruh untuk melengkapi surat ini. Makanya tadi Ibu bilang kan, dibaca dulu, nanti kan di halaman ini ada seperti ini, lihat ditulis sesuai dengan materi kita tadi, bahwa surat dinas itu menggunakan bahasa formal. Buatlah dia di sini bahasa formalnya apa? Apa kira-kira yang mau dilengkapi? Ya, contohnya seperti ini tadi ada. Ya kan? Oke, baik. Oh, iya silakan Jessica. Yang nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Tadi nomor 3 ya. Nomor 4 yang oh iya. Iya ini. Benar ya. Bagus ya. Yang ini ya kan? Surat pribadi, ya tulis maksudnya surat pribadi seperti yang tadi. Gunakan bahasa yang tidak formal. Tuliskanlah bagaimana sesuai dengan format kita tadi. Bahasanya boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Tulislah bagaimana kamu menulis surat kepada temanmu, menulis surat kepada sahabatmu. Dibaca kembali. Ya, kepala surat. Apa ya lampiran? Ini, tadi kan ada lampiran. Kalau tidak perlu ada kan tadi nggak usah. Oke, Bu. Nah, baru nanti apa tadi unsur-unsur dari surat pribadi? Tadi kan udah ada. Iya, makanya dibaca dulu nih kan. Nanti bisalah kamu nanti menjawab ini bagaimana apa itu identifikasi unsur dari surat pribadi. Baru kamu disuruh nanti mengidentifikasikannya, ya? Ya, Bu. Oke. Ya, nampak dia, ya, identifikasilah dia nanti kan, bagaimana. Iyalah, inilah apanya kan, inilah nanti surat pribadinya, nanti ada yang pertanyaan yang di sini kan, makanya baca kalian dulu kelompok, nanti diskusikanlah mana udah pas nggak sesuai dengan yang kita pelajari tadi, ya. Nah, oke. Iya, dari sini dulu kan, baru nanti lihatlah dari sini. Buka dulu sih. Iya, kan ada materinya lagi di sini. Ingat lagi tadi yang di depan, apa materi kita kan? Baru masukkanlah dia kepada unsur apa tadi ya? Unsur surat tadi. Santai dan sopan. Iya, santai dan sopan, betul. Iya. Bahasa sehari-hari tadi kan? Atau bahasa iya santai, tetapi sopan. Iya Wi, udah paham ya kelompok ini ya, bagus. Berarti diingat tadi ya apa materi kita tadi ya. Oke. Ayo kelompok ini udah siap? Belum. Ada yang belum paham? Mana? Ya, terus apa yang kalian apa tadi diskusikan? Yang mana apanya? Lihat dulu lagi materi surat dinasnya tadi, bagaimana penggunaannya. Ya, kalau surat dinas menggunakan bahasa, iya bahasa yang baku, bahasa formal ya, bahasa baku, bahasa formal ya. Kalau surat dinas, jangan disamakan tadi dengan surat pribadi ya. Iya. Iya, ini perbedaannya, unsurnya. Iya, oke. Udah dapat ya, berarti bagus, sudah mulai paham ya. Oke, kelompok ini udah paham. Iya. Iya, pas. Iya. Oh, perbedaannya. Oke, ya, diskusikanlah. Perbedaannya nanti kan biar semakin nampak kan dia.
Ya, Bu. Nah, tentang apa suratmu yang tadi? Contohkan surat izin gitu. Hal itu tadi sama dengan perihal. Iya, ya. Hal itu sama dengan perihal. Contoh, hal tentang kan ada kan contohnya kan? Nah, perihal tentang tadi surat izin kan? Iya. Untuk bertema tadi ya? Iya, itu sama. Tentang apa dia coba lah. Dia lagi tadi contohnya di sini kan? Nah, ini kan tadi kan ada surat dinas. Nah, ini. Ya, surat dinas tadi. Ayo siapa maju? Kami, Bu. Ya, silakan ya. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar? Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marta Sitinjak, Joyce Pakpahan, Joseph Samosir, Samuel Samosir, Rian Hasibuan. Kami berdiri di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks surat, yang dimana surat terbagi dua, itu surat pribadi dan surat dinas. Kami akan membahas tentang perbedaan dari surat dinas dan unsur-unsur dari surat dinas, surat pribadi, dan contoh surat dinas atau surat pribadi. Selamat menyaksikan. Unsur-unsur dari surat pribadi. Menggunakan bahasa sehari-hari. Menggunakan bahasa yang santai tapi sopan. Menggunakan tanggal dan tempat saat surat ditulis. Menyertakan orang dituju dan menyertakan nama penulis. Unsur-unsur surat dinas adalah menggunakan kepala surat atau kop surat, menggunakan bahasa baku, bersifat resmi atau formal, memuat isi yang singkat, padat, dan jelas. Tujuan dari surat tersebut adalah untuk mengundang rapat ketua kelas 7, 8, dan 9 untuk menyiapkan anggotanya mengikuti kegiatan tersebut, yaitu kegiatan lomba menyambut hari ulang tahun ke-23 SMP Bunda Nara. Perbedaan surat dinas dan surat pribadi, yaitu surat pribadi tidak menggunakan kop surat atau nomor surat. Surat dinas menggunakan kop surat atau nomor surat. 2. Salam pembuka yang digunakan surat pribadi bersifat penutup atau bervariasi, sedangkan surat dinas menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Surat pribadi menggunakan format surat bebas, sedangkan surat dinas menggunakan format surat tertentu. Di sini kami akan menuliskan suatu surat resmi dengan cara melengkapi konsep yang ada di bawah ini. Jadi kami membuat surat itu, silakan mendengarkan. Organisasi Siswa Intrasekolah Sekolah Menengah Pertama Bumi Pertiwi. Onan Runggu 22 Februari 2024. Nomor 08 garing OSIS garing SMP Negeri Budi Pertiwi garing 22. Lampiran tidak ada perihal undangan. Yang terhormat Bapak dan Ibu atau wali tempat Onan Runggu, dengan surat ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMP Budi Pertiwi ke-15. Kami selaku organisasi siswa intrasekolah atau OSIS akan mengadakan kegiatan makan bersama siswa, guru, beserta orang tua. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Februari 2024, waktu jam 10 pagi sampai dengan selesai. Agar kegiatan ini berjalan dengan baik, kami meminta persetujuan orang tua agar menghadiri acara dengan baik. Demikian surat ini kami sampaikan. Mengetahui pembina OSIS Mei Hombing dan hormat kami Ketua OSIS Marta Sitinjak. Kami lanjut ke contoh surat pribadi. Jadi surat pribadi ini menggunakan bahasa yang bebas tapi sopan. Jadi surat pribadi itu yang pertama, contoh-contoh dari surat pribadi kami membuat satu saja, yaitu Rina Bolat 22 Februari 2024. Sahabatku tersayang di Jakarta. Hai sahabatku, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Dulu waktu kita masih kecil, kita sering bermain-main bareng, bermain kelereng, sampai kita lompat-lompat dan jatuh, sakit, menangis. Kamu apa kabar sekarang? Aku sudah di SMP Negeri 1 Onan Runggu, sedangkan kamu di mana? Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu dan bisa berkumpul bersama-sama lagi. Semoga kamu sehat selalu ya, dan Tuhan melindungi kamu. Dari saya yaitu Marta Teresa Sitinjak. Sekian. Begitulah penampilan kami dari kelompok 4. Jika ada yang kurang mohon dimaklumi. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, ya, bagaimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai dengan materi kita tadi? Sudah. Ada yang mau bertanya?
Tidak ada? Oke, baik. Berarti tugas mereka sudah sempurna. Sekali lagi, kasih tepuk tangan. Oke, boleh duduk, silakan. Ada lagi kelompok lain yang mau maju? Oh ya, silakanlah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengenai surat pribadi, surat dinas, dan unsur-unsurnya. Kita mulai dari teman saya. Unsur-unsur surat pribadi. Salam pembuka, tanggal surat, isi surat, nama dan tanda tangan penulis, penutup surat, format surat bebas, tidak ada nomor surat, tidak menggunakan kop surat. Unsur-unsur surat dinas, menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan, menggunakan nomor surat, lampiran dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi, menggunakan cap atau stempel instansi kantor pembuat surat, dan memiliki format surat tertentu. Tujuan dari surat dinas organisasi siswa intrasekolah SMP Bunda Naria yaitu bahwa OSIS SMP Bunda Nara akan mengadakan lomba berpidato, kaligrafi, dan membuat kerajinan daur ulang dalam menyambut ulang tahun ke-23 SMP Bunda Nara. Perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Surat dinas menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal, dan menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Sedangkan surat pribadi adalah perbedaannya tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, penggunaan bahasa bebas sesuai dengan keinginan penulis. Di sini kami akan mengisi tentang surat resmi, yaitu tentang organisasi siswa intersekolah menengah pertama Bumi Pertiwi. Nomor 03 garing OSIS SMP Bumi Pertiwi 26 Oktober 2023. Perihal undangan kegiatan pentas seni. Salam hormat, dengan surat ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, kami selaku organisasi siswa intersekolah akan mengadakan kegiatan pentas seni dan mengadakan berbagai perlombaan seperti membaca puisi. Contoh surat pribadi. Onan Runggu 5 Maret 2024. Jalan Sitamiang, Sumatera Utara. Sahabatku Rani. Selamat pagi Rani. Halo, apa kabar? Apa kabarmu Rani? Saya dengar kamu terkena musibah kebakaran. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu belajar dengan tenang di sekolahmu? Aku berharap kamu baik-baik saja dan rumahmu tidak rusak parah. Sekian dulu ya Ran, aku tunggu balasanmu. Dari sahabatmu untuk Rani. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Marta. Jadi pertanyaan kami yaitu, apa yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat dinas beserta ciri-cirinya? Sekian. Ya, ayo silakan dijawab. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat ini dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Dan ciri-ciri surat pribadi yaitu seperti tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi. Iya, bagaimana Marta dengan jawaban si Gracia kelompok 3? Terima kasih sudah menjawab jawabannya benar. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik. Ada lagi kelompok lain yang bertanya? Tidak ada? Berarti sudah mulai paham ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekali lagi, beri tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kalian ya sudah mulai paham dengan materi kita. Berarti bisa disimpulkan bahwa surat pribadi itu adalah surat yang tidak resmi dan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi sopan. Sedangkan surat dinas adalah surat
Iya, dan memiliki bahasa baku. Jadi sudah mulai nampak kan perbedaannya? Sudah. Oke, baik kalau sudah mulai nampak ya. Saya akan membuat post test. Saya bagi soal post test dan kamu kerjakan. Oke, Bu. Oke. Ini waktunya 10 menit ya. Oke. Jangan lupa tetap tulis nama. Ayo dikumpul dulu RKPD-nya. Kan dibaca soalnya, lalu dijawab. Ya. Jangan karena semangatnya belajar tadi dijawab padahal tidak sesuai pertanyaan yang diminta dengan jawabanmu ya. Ya? Nomor 6 ini, Bu. Oh iya, nomor 6. Ayo dibaca soalnya, dijawab. Pelan-pelan menjawabnya. Saya yakin nilai 100 nanti ini semua. Karena dari semangat belajarnya kan langsung dapat ya. Iya, yakin saya. Tapi jangan lupa betul-betul dibaca soalnya. Ya, Bu. Karena nanti nampak perbedaannya nanti. Mana surat pribadi, surat dinas. Jangan nanti ditanya surat pribadi, kau jawabnya surat dinas. Kayaknya yakin saya nih mau konten 100 semua ya. Ya, Bu. Soalnya sudah mengerti sekali dari cara jawabnya, kayaknya semangatnya luar biasa ya. Berarti yakin saya bahwa tujuan pembelajaran kita yang tadi sudah bisa kita capai ya. Sudah. Oh, oke. Kalau begitu ya kumpulkanlah biar saya lihat. Oke, Bu. Apakah nanti tujuan pembelajaran kita sudah benar-benar tercapai? Jangan ada nama yang kosong ya. Iya, Bu. Saya mau melakukan refleksi dulu hari ini. Saya mau bertanya dulu ya. Saya mau menanyakan tentang materi kita hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagimu? Menyenangkan. Apakah kamu memang sudah memahami materi hari ini? Sudah. Semangat kali sepertinya ya. Oke. Apakah kalian sudah bisa menguasai pelajaran hari ini? Berarti tujuan pembelajaran kita di awal sudah tercapai dan saya harapkan untuk besok masuk materi baru jangan lupakan materi hari ini karena apa yang udah bilang pelajaran hari ini berkesinambungan dengan pelajaran sebelumnya ya. Minggu depan kita akan belajar tentang teks deskripsi. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semuanya. Oke, baik.